Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmaindah Fungkarua, NIM 231401026, Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Teknik Informatika, Universitas Indonesia Timur, Makassar. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019, di kesempatan kali ini kita akan coba berkenalan dengan Windows Server 2019, seperti apa saja fitur-fitur yang ada dan berbagai macam fasilitas yang ditawarkan di Windows Server 2019. Seperti biasa, kita start lewat VirtualBox. Oke, setelah itu setelah masuk kita klik kanan yang sudah kita install kemarin. Lalu setelah kita atur, kita klik kanan lagi, lalu kita start. Oke, kita tunggu proses bootingnya. Oke, setelah tampilan seperti ini, kita masukkan password yang telah kita buat kemarin. Oke, kita sudah login, dan setiap kali kita baru login di Windows Server, Windows akan membuka Server Manager seperti ini. Di pop-up ini, informasi di sini try manager with Windows Server yang namanya Admin Center atau Windows Admin Center. Ini adalah pusat administrasi untuk Windows Server. Kita tutup saja di sini. Nah, yang disebut dengan dashboard dari Server Manager, kalau kita klik di sini ada Server Manager, di panah di sini ada dashboard, lokal, server, all server, files, and storage server. Ini sebuah tampilan yang pasti akan dibuka setiap kita baru login di Windows Server. Kegunaannya dashboard Server Manager ini seperti yang saya sudah bilang, kita bisa melakukan administrasi untuk Windows Server ini. Kita lihat di bagian Quick Start, kita bisa mengkonfigur lokal server ini. Di sini di add rules and features, gunanya untuk bisa menambahkan server lain yang mau kita manage, di mana server lain itu yang sama-sama Windows Server bisa terhubung di satu kelompok jaringan tertentu, dan kita manajer berbarengan. Kemudian kita bisa buat server group, yaitu kelompok server yang berada di satu jaringan, dan menghubungkan server ini ke cloud server. Server itu adalah sebuah komputer induk yang tugasnya melayani kelompok lain yang ada di bawahnya. Jadi yang namanya server komputer bisa memiliki peran macam-macam. Bisa sebagai web server, email, server Active Directory, server file, sharing server, dan berbagai macam kegunaan lainnya. Biasanya di dalam dunia server, yang satu server itu fokusnya cuma mengerjakan satu tugas saja. Nah, satu server inilah yang bisa kita konfigur sebagai server Active Directory. Di sebelahnya ada menu manage. Di menu manage ini ada beberapa sub. Misalnya ada add roles, kita bisa menambahkan peran dan fitur dari server. Untuk kalau kita klik, lihat ini ada informasi di sini. Kita bisa menambahin berbagai macam fitur, namun sebelumnya kita disarankan untuk akun administratornya ini harus mempunyai password yang kuat atau strong password. Artinya password yang gak gampang ditebak orang. Pastikan IP-nya si server ini statik, bukan DHCP. Dan Windows Server ini harus selalu up to date, karena namanya Windows Server harus berkembang teknologinya untuk meningkatkan
performa dan meningkatkan level security sehingga nggak gampang dijebol oleh hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian tadi setelah kita klik next, kita bisa pilih rules based or fitur atau remote installation. Jadi tipenya ini rules based installation atau instalasi by remote. Kalau kita klik next, di sini dia akan ada pilihan lagi. Itulah dia salah satu kegunaannya. Bahkan kita bisa ganti atau hapus rules and fiturnya. Misal fiturnya sebagai Active Directory, kita mau ganti fitur ke yang lain atau peran yang lain. Misalnya dia sebenarnya Active Directory tapi kita mau ubah perannya jadi file sharing. Oke, kita bisa remove aja perannya. Di sini bisa klik next. Misalnya ada peran sebagai apa, kita bisa remove. Kemudian add server, kita bisa tambahkan server lain. Jadi ada server lain yang bisa terhubung ke server ini. Kemudian ada lagi create server group. Kita bisa membuat grup server, misalnya servernya lebih dari 1, mungkin 2, 3, atau 4. Kita grupkan server itu, kita kelompokkan menjadi satu kelompok tertentu yang memiliki tugas tertentu, sehingga server kerjanya jadi lebih fokus dan lebih mudah di manage. Kemudian ada lagi server manager properties. Server manager properties ini adalah sebuah fitur untuk merefresh server ini setiap berapa menit. Server ini kerjanya terus-terusan 24 jam, nggak berhenti. Setiap mungkin ada fitur baru, update baru, atau beberapa tambahan aplikasi lainnya, dia akan merefresh atau mengupdate server. Itulah kinerjanya, bisa kita pantau terus-terusan. Kemudian tools. Di tools ini sangat penting banget. Kita harus tahu tools ini adalah alat-alat yang fitur-fitur dari sistem server ini menunjang kinerjanya supaya lebih baik. Contohnya, ada komponen service komputer, manajemen of demax. Mungkin beberapa dari kita sudah tahu nih, kalau dari namanya kita tahu kegunaannya. Untuk apa? Kalau sudah familiar dengan Windows atau Anda sering otak-atik Windows yang desktopnya entah Windows 10, 8, 7, apapun pasti kenal yang namanya komponen service, komponen manajemen development of the max drive di screen up event view. Lalu ada contohnya sistem information task scheduler. Kita bisa menggunakan fitur-fitur Windows ini untuk meningkatkan performa, bahkan menjalankan tugas tertentu sesuai dengan kegunaannya. Selanjutnya fitur view. Fitur ini tampilannya aja sih mau 75%, 100%, 125%. Kemudian help. Nah, kalau misal mau cari panduan tentang server Windows atau manualnya, silahkan klik aja di sini software manager. Oke, ini saya jarang pakai fitur help sini karena lebih senang kalau ada kesulitan tinggal browsing aja di internet. Oke, selanjutnya kita ke fitur start. Di fitur ini ada beberapa aplikasi dan fitur-fitur Windows yang bisa kita gunakan. Ada Internet Explorer, ada Notepad buat nyatet-nyatet, ada pen, terus ada remote desktop connection kalau kita mau ngerem atau komputer lain. Lalu ada snapping tool buat ngambil tampilan, ada WordPad, kemudian ada Windows Admission to Administrator Tools. Nah, seperti tools yang ada di sini nih, di sini ada komponen service komputer manajemen. Contohnya kalau kita buka ya kita bisa lihat hardware yang terinstall apa saja gitu di Windows ini. Kemudian klik di disk management, kita bisa lihat ternyata ada satu harddisk ukurannya 25 GB. Ukurannya ada dua partisi yaitu 500 megaan, sisanya 24 gigaan, dan ada CD-ROM yang komputer virtual kalian, tampilan komputer server bener.
Sama sih seperti ini juga. Oke, menu-menu seperti ini kita bisa akses dengan mudah di sini di tools. Nah, ini penting-penting banget tulisnya, kita harus tahu masing-masing. Saya sih nggak akan jelasin satu persatu. Saya yakin beberapa dari teman-teman pasti udah kenal lah ya, seperti ODBC ini buat apa, yaitu database, kemudian manajemen, mungkin ada server yang kita gunakan yang terhubung ke printer, dan untuk bisa nyetak sesuatu ke printer, lalu ada sistem configuration. Sistem configuration kita bisa lihat atau bisa mengubah konfigurasi booting lalu server saja yang berjalan gitu. Kalau mau lihat service kayak paling gampang ya di Windows. Kalau Anda sering otak-atik, oke, kemudian kita jalankan run di sini. Agak lambat tampilannya. Klik service.msc, berjalan ke sistem Windows kenal. Beberapa service yang berjalan di Windows mungkin sedang running. Kemudian startupnya penting banget. Service ini beberapa default service yang berjalan ketika Windows baru dinyalakan. Di sini kita bisa lihat lebih lanjut kayak Active apa kita mau tahu ya, double klik aja di sini. ActiveX ini sebuah service. Terus display name namanya di tampilan, kemudian description. Ini kegunaannya silahkan dibaca sendiri ya teman-teman. Kalau mau tahu terus kita bisa lihat, aduh panjang. ActiveX dia statusnya apa? Langsung berjalan otomatis, berjalan saat Windows dinyalakan. Jadi kita harus tahu secara manual. Klik start di sini baru dia akan berjalan. Beda sama yang background test infrastruktur service, dia akan berjalan sesuai benros baru dinyalakan. Lihatnya di automatic gray out. Kita tidak bisa otak-atik karena dia udah aturan sistem dari Windows sendiri bahwa background test infrastruktur service wajib dijalankan sehingga dia statusnya running. Di sini seperti base filtering agent dia berjalan pada saat Windows baru dinyalakan dan tidak bisa dihentikan. Karena ini wajib berjalan, kita harus lihat beberapa service di bawah seperti cryptographic service, startup automatic, artinya dia pasti berjalan saat Windows baru dinyalakan dan statusnya running, sedang berjalan. Kalau mau di stop ya bisa, tapi saya nggak akan stop karena ini penting. Bisa lihat sendirilah di sini beberapa service yang berjalan di Windows. Kemudian apa lagi ya, register editor, registry kalau otak atik registry udah bisa register. Jangan coba atik-atik kalau belum paham ya. Windows namanya task schedule sesuai dengan namanya. Jadi menjadwalkan program apa yang akan berjalan pada saat Windows baru sedang dinyalakan, sedang berjalan. Ada apa, kita mau jalan sebuah program, misalnya programnya kita bisa set mau berjalannya pada jam berapa, hari apa, tanggal berapa, dan tahun berapa, dan mau tiap kapan kita bisa set di sini. Tapi nggak akan saya bahas lebih lanjut, saya nggak akan contohkan. Fitur-fitur yang ada di Windows Server ini sebenarnya tidak jauh beda amat sama Windows Desktop. Mirip lah dengan ada web browser bawahnya sih Internet Explorer, cuman sudah tidak ditiadakan di Windows 11. Kalau Windows 10 masih, di Windows 11 yang ditiadakan. Udah terlalu offset karena Microsoft tidak mau mengembangkan lagi. Oke, ini jamnya 6.14, sejam. Jadi kita bisa masuk ke control panel. Nah, sama seperti Windows Desktop, kita bisa klik start, kemudian di bagian search ketik aja control.
start, terus kita klik control panel. Oke, tampilannya kategori saya kurang suka, saya lebih senang semua icons atau alert icon boleh, kemudian kita pilih di sini date and time. Nah, update and time change, time zone waktunya kita ubah dulu ke UTC plus 7 karena saya berada di Pulau Indonesia Barat, jadi saya pilih UTC plus 7 Bangkok karena Jakarta. Oke, klik jamnya 8.49 karena udah malam di tempat saya, di tempat jam 8.49. Kemudian sama nih, kita bisa lihat di pojok kanan bawah ada jam dan tanggal. Service-nya nggak running, oke, nggak masalah. Kemudian kita bisa lihat konfigurasi jaringannya. Sini konfigurasi networknya adapter setting. Nah, kita bisa lihat IP-nya 10.0.15. Oke, ini konfigurasi network. Ini net dari VirtualBox-nya. Kemudian control panel juga bakal sering ada gunakan nanti kalau dalam dunia manage pemain server. Kemudian ke rules and server group. Di sini ada file and storage service, salah satu bawaan dari Windows Server. Kemudian di bagian local service, wah, merah peringatan, berarti kita bisa klik di sini. Kenapa merah? Nggak jalan di sini. Download Maps Manager, Service Broker statusnya stop automatic, delay start, kita cancel aja dulu. Nggak akan Oke, saya nggak akan terangkan lebih lanjut tentang local service ini. Server di local server, all server ya sama aja sih. Di bagian bawah sini menu jadi peran dan kelompok service sebagai ada masalah. Yang bermasalah kenapa? Statusnya stop, jadi diharapkan berjalan. Sebenarnya stop gitu sama aja sih yang lokal. Artinya untuk server yang ini, kalau servernya terhubung dengan server yang lain, dia akan menunjukkan di sini ada service ya, masalah ada service terhubung dengan server. Oke, ini dashboard ya, kita bisa klik di sebelah kiri sini. Kita ada dashboard, ada local software, kita klik local server properties, lihat sebagai komputer name-nya udah tahu. Oke, war biasa belum di domain. Kemudian Windows firewall-nya nyala, dia belum diinstal update sama sekali. Belum pernah diinstal karena baru diinstal. Oke, kemudian remote desktopnya disable, artinya tidak bisa di remote. Oke, disable. Salah satu teknik menggabungkan network interface card. Seandainya punya lebih dari satu, nggak akan Oke, TV IP version, informasi pertambahan ke server. Kemudian teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di video saja ya, karena di dalam video sebenarnya sudah sangat lengkap. Oke.
Oke teman-teman, itulah tadi fitur-fitur yang ada di Windows Server 2019. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.